cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Silakan dulu ya. Jadi yang dijawab sama Mbak Julia dan Mas Bagus benar semua ya, nggak ada yang salah. Semua sudah semangat, sudah siap mengikuti layanan bimbingan konseling tentang kenali potensi ya. Ya, jadi tujuan kegiatan pada hari ini itu adalah membantu kalian untuk menemukan, memahami, dan mengembangkan potensi kemampuan kalian di dalam diri kalian untuk meraih prestasi dan masa depan yang lebih baik. Apa saja yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama ada gaya belajar, yang kedua kecerdasan majemuk, yang ketiga pengenalan minat dan bakat. Nah, di sini Bu Chandra punya aplikasi. Silakan HP-nya dikeluarkan ya. Kan sudah kesepakatan kemarin Bu Chandra memperbolehkan membawa ya, karena kita mau melakukan simulasi asesmen ya. Di sini pertama kalian silakan menggunakan ini dulu, tes kecerdasan ya, di https://2.2akpintar.id/tes kemampuan. Silakan. Sudah? Sudah dapat hasilnya? Bu Chandra ingin tahu hasilnya dari tes asesmen ini apa saja yang kalian dapatkan? Coba siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya. Saya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik. Ya. Ya. Ya, gaya belajar audiotori. Ya. Saya belajar visual. Gaya belajar visual ya, tepuk tangan. Yang ketiga, gaya belajar. Ada kinestetik, ada audiotori, ada visual. Kita akan membahas satu persatu ya. Mengenali 3 gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual.
yang kedua. Gaya belajar auditory suara dulu juga penyimpanan informasi yang benar seperti lagu, cerita, atau percakapan dan cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Terima kasih. Jadi yang kedua ada gaya belajar auditory atau auditory learner. Ya, belajar menggunakan auditory. Kalian itu lebih cepat menerima informasi ketika disampaikan dengan lisan. Contoh seperti ini. Kalian mendengarkan ustaz-ustaz kayak itu sampai ilmunya itu melalui mendengar. Nah itu berarti kalian gaya belajarnya auditory. Terus bisa masuk pelajaran dari Bapak Ibu guru yang mengajar dengan cara mendengar dengan baik. Itu berarti gaya belajar kalian auditory. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Kalian lebih dari tadi visual kan membaca ya. Kalian lebih suka mendengar. Aku suka mendengarkan suara gurunya. Itu lebih masuk ke memori, lebih pengingat, lebih ingat ketika mendengarkan suara guru. Ada ya seperti itu ya, Mbak ya. Kemudian mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Mungkin ada yang belajarnya itu kalau saya belajar harus sambil mendengarkan musik, Bu. Ada yang seperti itu ya? Ada. Sambil mendengarkan musik tapi ilmunya atau pelajarannya itu sampai. Paham? Itu berarti gaya belajar kalian yaitu auditory. Dengan cara mendengarkan musik, radio, cerita. Jadi temannya cerita apa tentang kesehariannya, kamu sambil dengerin atau temanmu misalnya ini belajar ya, teman ini belajar, kamu belajar, terus ini auditory, dia mendengar. Kalau turun pelajarannya tetap masuk karena dia gaya belajarnya apa? Auditory. Terus kemudian percakapan, mudah menangkap nenek pembicaraan atau berita yang heboh kayak gitu, mudah sekali mengingat. Nah, itu berarti gaya belajarnya itu auditory. Kayak misalnya ada informasi tentang pelajaran, ya, jawaban ya ini kalian ketahui. Kemudian cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Ya. Ketika kalian sudah mendengar, kalian mengucapkan, mengulang dengan mengucapkan. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif untuk gaya belajar auditory itu yaitu dengan menggunakan diskusi tadi. Dia suka menggunakan tadi itu ya. Kemudian tanya jawab. Kemudian dengan rekaman suara atau lagu tadi ya, lagu. Kemudian yang ketiga ada gaya apa? Apa tadi? Kemudian tapi gaya belajarnya apa? Kinestetik. Ya, gaya belajar kinestetik. Ini bisa benar kalau Bu Chandra membacakan, silakan teman. Gaya belajar kinestetik atau kinestetik learner. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Sudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Strategi pembelajaran yang efektif. Gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar kos. Terima kasih Jadi yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, ya, kinestetik learner, yaitu belajar lebih efektif dengan menonton. Kalau saya belajarnya cuma diam, cuma mendengarkan, cuma melihat, saya nggak masuk ke pembelajarannya. Ada yang seperti itu ya? Kalau saya itu gerak terus,
ada yang seperti itu ya. Jadi dia harus menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Ya. Berarti misalkan dia ini suka olahraga ya. Kemudian suka praktek. Kalau saya diam aja saya tuh nggak bisa olahraga, saya nggak bisa kayak gimana. Tapi kalau saya langsung terjun langsung, kayak misalkan pelajaran IPA, kalian disuruh mengamati, itu kan pasti suka ya praktek, eksperimen atau apa gitu ya. Nah dia berarti gaya belajarnya itu kinestetis ya, atau aktivitas fisik kayak tadi ya. Kalau cuma diam mendengarkan, melihat, dia gampang kok. Dia harus melakukan apa? Gerakan atau yang sebagainya, tidak bisa diam. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Ya, kayak gerakan-gerakan seperti itulah dia. Nah, dia berarti gaya belajarnya kinestetis. Paham? Jadi gaya belajar ada yang belum dipahami? Paham semua ya? Jadi 3 gaya belajar. Ada apa saja lagi? Visual, auditory, dan kinestetik. Selanjutnya kita akan belajar tentang kecerdasan. Ya. Silakan ujiannya kasih waktu untuk simulasi asesmen tentang ini, tes kemampuan kecerdasan. Silakan. Sudah pada hasilnya? Ada yang sudah muncul hasilnya, silakan dibacakan. Ya. Intrapersonal. Ada yang lainnya? Ya. Rehan? Logis matematis. Terus ada yang lainnya? Sudah muncul? Sudah ada hasilnya? Ada? Kecerdasan? Sudah belajar? Jadi kita akan belajar apa itu kecerdasan, ya, apa itu intelijensi atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam setiap atau situasi yang nyata. Kita akan mempelajari apa saja. Nah, setelah kita tadi belajar tentang gaya belajar, kalian sudah mengetahui ya. Sekarang kecerdasan majemuk. Tesnya sudah kalian lakukan. Hasilnya apa? Ada yang sudah mendapatkan hasilnya? Saya Bu. Ya, hasilnya Kecerdasan saya intrapersonal. 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 Coba Mbak Anin baca intrapersonal. Berdiri di sini. Tes intrapersonal menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, pahami dasar motivasi dan perasaannya. Ya, terima kasih Mbak Anin. Terus apa lagi? Ada yang sudah mendapatkan hasilnya? Sudah? Ada? Kecerdasan? Kecerdasan? Ya. Dia keras nggak? Kecerdasan intelektual yaitu kemampuan untuk berpikir, bereaksi, membangun dan menjaga buat lain dalam dan situasi. Ya, terima kasih tepuk tangan Mbak Anin. Jadi yang pertama ada kecerdasan
misalkan libur sekolah naik gunung kayak gitu ya, dia punya dada satu habis suka kemah lama kayak gitu kan ada kemah gitu ya. Kemudian dia suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam, dia itu suka dengan alam. Oh ya, ada yang menanyakan? Paham ya? Nah, sekarang Bu Chandra ingin kalian mengenali potensi karir kalian di masa depan. Nah, ini Bu Chandra ada asesmen, nanti silakan diisi ya. Silakan diisi. Kemudian Anda punya apa ya? Silakan aja. Sama aja. Di situ ada asesmen ya, silakan kalian kerjakan dalam beberapa menit. Nanti kita hasilnya. Sudah ya? Sudah dapat hasilnya ya? Sudah dihitung hasilnya? Ada potensi karir masa depan. Sudah ada yang menentukan hasilnya? Sudah? Ya, apa hasilnya? Saya artistik. Artistik. Nah, nanti kita ketahui ya potensinya karir di masa depan itu artistik itu jadi apa sih ya? Kemudian ada lagi ya sudah? Ya, kemudian apa? Saya realistik. Realistik. Oke. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Saya punya Ya, apa, Mas? analisis. Analisis. Kemudian ada lagi enggak? Sudah? Oh, sudah ya. Apa? Sosial. Baik, kita akan pelajari satu persatu ya. Jadi ada beberapa ciri pada realistik yang akan kita pelajari. Ada realistik. Tadi ada realistik mana ya? Realistik tadi ya, yang saya realistik. Mas Munir ya. Dia suka bekerja dengan tangan, alat, mesin, suka aktivitas fisik. Pokoknya dengan aktivitas fisik ya. Profesi yang bisa dia lakukan yaitu tukang insinyur petani. Nah, itu ya, saya tahu ya. Jadi potensi kamu di masa depan ini. Kemudian ada investigatif, suka menyelidiki, kayak detektif Conan. Ya, tahu nggak? Tahu. Detektif Conan tahu ya. Suka menyelidiki, meneliti, menganalisis dan memecahkan masalah secara kompleks. Nah, dia profesinya cocoknya apa? Ada ilmuwan, ada peneliti, ada dokter, ada psikolog. Kemudian ada sosial. Tadi siapa yang sosial? Kamu ya Mbak ya. Sosial di sini suka membantu, mengajar, melayani orang, empati, ramah dan komunikatif. Nah, profesi yang bisa dilakukan oleh ini sosial yaitu guru. Kemudian profesor juga bisa, pekerja sosial juga bisa, gitu ya. Paham? Kemudian ada enterprising atau wirausahawan atau pengusaha. Suka memimpin, dia suka memimpin. Ya, mungkin dari sekarang dia suka pengen jadi ketua kelas, pengen ketua OSIS. Ya, potensinya ada di profesi pengusaha, jadi manajer, jadi pengacara. Kemudian artistik kayak Mbak Aini ya, artistik. Dia kreatif, ekspresif, inovatif, menikmati ekspresi diri melalui seni, musik, tulisan ataupun danau. Profesi yang bisa ditekuni yaitu seniman, desainer grafis, musisi, penulis, aktor, aktris ya. Mungkin jadi artis nanti ya. Kemudian yang selanjutnya ada konvensional, suka bekerja dengan apa? Dengan data atau angka. Profesi yang bisa dilakukan, yang bisa dari potensi ini yaitu akuntansi, pustaka
tahu ya. Kesimpulan